Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas kisah penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, hingga bagaimana mereka menghadapi tipu daya iblis yang membuat mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Kita juga akan mengupas berbagai pendapat ulama tentang bagaimana iblis bisa masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam, tempat pertama kali mereka diturunkan, hingga kisah penuh haru saat mereka akhirnya dipertemukan kembali di Jabal Rahmah setelah 300 tahun lamanya. Tidak hanya itu, kita akan melihat bagaimana kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi, tantangan yang mereka hadapi, hingga bagaimana dari mereka lahirlah generasi pertama manusia. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu mengabarkan rencana ini kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dia berfirman bahwa dia akan menciptakan seorang makhluk yang akan menjadi wakilnya di bumi. Makhluk yang memiliki potensi luar biasa, mampu menguasai segala sesuatu, serta berkembang menjadi pemimpin yang bijaksana. Namun, mendengar hal ini, para malaikat merasa heran dan mengungkapkan pertanyaan mereka dengan nada penuh keingintahuan, bahkan seolah mempertanyakan keputusan tersebut. Mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di bumi? Padahal, kami selalu bertasbih dan menyucikan namamu. Mereka mempertanyakan mengapa amanah besar itu diberikan kepadamu? Kepada manusia yang bisa saja berbuat dosa. Bukannya kepada mereka yang suci dan selalu taat beribadah kepada Allah. Dengan penuh kebijaksanaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian, sebagai bukti keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang ada di alam semesta. Setelah itu, Allah menunjukkan kebesarannya kepada para malaikat dengan menantang mereka. "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika memang kalian benar-benar lebih layak." Quran. Surah Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang telah diajarkan kepada Adam. Akhirnya mereka tunduk dan mengakui kebesaran Allah dengan berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 32. Dengan demikian, manusia diakui sebagai makhluk yang paling sempurna. Bukan hanya karena ibadahnya, melainkan karena akalnya, ilmunya, dan kemampuannya untuk memahami serta mengenali ciptaan Allah. Kesempurnaan manusia terletak pada ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam dirinya, menjadikannya layak untuk mengemban amanah sebagai khalifah. Di bumi Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan kedudukannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, ciptaanku, maka hendaklah kamu bersujud kepadanya." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 32. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 31-72. Para malaikat dengan penuh ketundukan dan keikhlasan langsung bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mengakui kebijaksanaan Allah. Namun di antara mereka ada satu makhluk yang menolak perintah tersebut. Iblis memandang Adam bukan dari sisi kelebihannya, tetapi dari sisi kelemahannya. Ia membandingkan fisik Adam yang berasal dari tanah dengan dirinya sendiri, diciptakan dari api. Dengan kesombongannya, ia menolak untuk bersujud, membangkang terhadap perintah Allah, dan memilih jalan keangkuhan yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa para malaikat langsung mengajukan pertanyaan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Padahal, saat itu Nabi Adam bahkan belum diciptakan. Bagaimana bisa mereka mengetahui bahwa keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Jika kita merujuk pada tafsir-tafsir klasik, seperti tafsir Jalalain, Al-Baghawi, atau Asy-Syawi, penjelasannya cenderung umum
disebutkan bahwa para malaikat berkata demikian karena mereka khawatir bahwa keturunan Adam akan mengikuti jejak para jin yang sebelumnya telah membuat kerusakan di bumi. Namun, penjelasan ini masih menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa para malaikat langsung memvonis keturunan Adam? Untuk menjawabnya, kita dapat melihat tafsir Bilma'at Suryani, tafsir yang bersumber dari riwayat sahih. Dalam tafsir Ibnu Qatsir, jilid 1 halaman 218, dijelaskan bahwa alasan para malaikat berkata demikian adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan mereka tentang apa yang akan terjadi pada keturunan Adam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya. Allah telah menjelaskan dan memberitahu para malaikat tentang apa yang akan dilakukan oleh keturunan Adam. Maka para malaikat pun berkata demikian. Dengan kata lain, para malaikat tidak asal berbicara. Mereka mengajukan pertanyaan karena sudah mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana Allah memberitahu para malaikat? Kisah yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam tafsir Imam At-Tabari, jilid 1, halaman 495, dan tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, jilid 1, halaman 122. Diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan api, para malaikat terkejut dan ketakutan. Mereka pun bertanya, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau menciptakan api ini? Untuk apa ia diciptakan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Api ini adalah untuk menghukum makhluk-makhlukku yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada saat itu, belum ada makhluk lain selain para malaikat, dan bumi masih kosong. Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan. Namun, para malaikat kemudian bertanya lagi dengan penuh kekhawatiran, "Wahai Tuhan, apakah suatu saat akan datang masa di mana kami pun akan mendurhakai-Mu?" Allah menjawab, "Tidak, aku akan menciptakan makhluk baru di bumi dan mengangkat seorang khalifah di sana." Mendengar hal itu, para malaikat semakin penasaran dan bertanya, "Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami senantiasa bertasbih dan mensucikan nama-Mu." Para malaikat berkata demikian bukan karena meremehkan manusia, tetapi karena mereka ingin memahami kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut salah satu pendapat, mereka berkata seperti itu karena telah melihat kejadian serupa sebelumnya di mana para jin dan bun, makhluk sebelum manusia, telah berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Umar, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim pasukan malaikat untuk mengusir mereka ke pelosok-pelosok lautan. Penjelasan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa para malaikat mengetahui hal ini karena mereka melihat catatan di Lauhul Mahfuz. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh dua malaikat, Harut dan Marut, atau oleh seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka. Pendapat lain lagi menyebutkan bahwa para malaikat menyimpulkan hal itu dari sifat dasar makhluk yang berasal dari unsur bumi yang cenderung memiliki nafsu dan potensi untuk melakukan kerusakan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Jawaban ini menunjukkan bahwa ada hikmah besar dalam penciptaan manusia yang belum bisa dipahami oleh para malaikat saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa meskipun manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, mereka juga memiliki kemampuan untuk bertobat, berbuat kebaikan, dan mencapai derajat yang tinggi di sisinya. Dengan penjelasan ini, kita semakin memahami bahwa pertanyaan para malaikat bukanlah bentuk protes atau penolakan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai cara mereka untuk menggali hikmah di balik penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam alaihissalam tidak serta-merta muncul ke dunia, melainkan melalui serangkaian proses penciptaan yang luar biasa. Beliau diciptakan tanpa perantara ayah dan ibu, sebuah keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah. Proses penciptaannya dimulai dari tanah, kemudian diolah menjadi tanah liat, hingga akhirnya dibentuk menjadi sosok manusia yang sempurna. Menurut riwayat, penciptaan Nabi Adam berlangsung selama 120 tahun, dan beliau diciptakan pada hari Jumat, yang dikenal sebagai penghulu segala hari. Al-Quran secara rinci menjelaskan tahapan penciptaan manusia pertama ini. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam dirinya, Nabi Adam melewati 4 fase penting,
fase turab, fase hamak masnun, dan fase syalsyal. Keempat fase ini menggambarkan betapa penciptaan Nabi Adam bukanlah sesuatu yang instan, melainkan melalui proses yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Penjelasan ini dikutip dari berbagai tafsir yang menggorekan kisah penciptaan manusia pertama dengan penuh makna dan hikmah. Fase pertama dalam penciptaan Nabi Adam adalah fase turab, yaitu tahap ketika manusia pertama diciptakan dari tanah yang berkualitas, yang masih murni, dan belum bercampur air. Beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan tahap awal penciptaan ini, di antaranya terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fajr ayat 11, Ghafir ayat 67, dan Ali Imran ayat 59. Dari ayat-ayat tersebut, 2 di antaranya terdapat dalam surah Madaniyah, yaitu Ali Imran dan Al-Hajj, sementara sisanya dalam surah Makkiyah. Salah satu ayat yang menggambarkan tahap ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Selain itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Tirmidzi menjelaskan bahwa penciptaan Nabi Adam berasal dari berbagai jenis dan warna tanah yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa keberagaman manusia berasal dari asal penciptaan Adam, baik dalam warna kulit, sifat, maupun karakter mereka. Penciptaan Nabi Adam dari tanah murni ini menjadi awal dari perjalanan penciptaan manusia, yang kemudian berlanjut ke tahap berikutnya dalam proses pembentukan jasadnya. Setelah melalui fase turab, di mana tanah masih murni tanpa campuran, penciptaan Nabi Adam berlanjut ke fase tin, yakni tahap ketika tanah mulai bercampur dengan air. Air merupakan unsur penting bagi kehidupan, dan dalam proses penciptaan manusia pertama, keberadaannya menjadi syarat utama dalam membentuk struktur jasad. Tahapan ini disebutkan dalam 8 tempat di 7 surah, yaitu menariknya, seluruh ayat ini berasal dari surah-surah Makkiyah, yang seringkali menekankan aspek keimanan dan penciptaan manusia sebagai bukti kebesaran Allah. Salah satu ayat yang menggambarkan tahap ini adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal, kematianmu. Fase ini menandakan perubahan besar dalam penciptaan manusia, di mana tanah yang awalnya kering mulai menjadi lempung, yang lebih mudah dibentuk, sebagai persiapan menuju tahapan berikutnya dalam penciptaan Nabi Adam. Setelah melalui fase tanah bercampur air, proses penciptaan Nabi Adam terus berlanjut hingga memasuki fase hamak masnun. Pada tahap ini, tanah yang sudah bercampur air mengalami proses alami dalam jangka waktu tertentu hingga berubah menjadi lumpur hitam yang berbau. Perubahan ini menunjukkan perkembangan lebih lanjut dalam persiapan penciptaan manusia pertama. Al-Quran menyebutkan fase ini dalam 3 ayat, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 2, surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Salah satu di antaranya adalah firman Allah dalam Quran, surah Al-Hijr ayat 26. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fase ini menggambarkan bagaimana bahan dasar manusia mengalami transformasi bertahap dari tanah biasa menjadi lumpur yang lebih fleksibel, yang nantinya siap untuk memasuki tahapan penciptaan semula. Ini menunjukkan bahwa setiap tahap dalam proses ini memiliki tujuan, diatur dengan sempurna oleh Allah dalam menciptakan manusia pertama. Tahap keempat dalam penciptaan Nabi Adam dikenal sebagai fase syalsyal kalfakr, yakni fase di mana tanah yang sebelumnya berupa lumpur hitam, berubah menjadi tanah kering seperti tembikar. Proses ini disebutkan dalam 4 ayat Al-Quran, 3 di antaranya terdapat dalam surah Al-Hijr. Sementara yang keempat ada dalam surah Ar-Rahman ayat 14, di mana Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Pada fase ini, lumpur hitam yang telah mengalami perubahan dalam fase hamak masnun
mulai mengering dan mengeras, membentuk wujud manusia yang sempurna, meskipun masih dalam keadaan berlubang atau kosong tanpa ruh. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik dibandingkan makhluk lainnya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika tanah ini mengering akibat panas, ia disebut syalsyal, karena memiliki sifat seperti tembikar, yang jika tertiup angin akan mengeluarkan suara. Fase ini menjadi tahap akhir sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh Nabi Adam. Menurut penjelasan Syekh Muhammad Al-Misri, tubuh Nabi Adam melewati proses selama 120 tahun dalam 3 tahapan. 40 tahun dalam tanah kering, 40 tahun dalam tanah basah, 40 tahun dalam lumpur hitam yang berbau. Setelah itu, Allah memuliakan tubuh Nabi Adam dengan menyempurnakannya, menutupi wujudnya dengan kemuliaan yang belum pernah dimiliki makhluk lain. Namun, karena asal penciptaannya dari tanah, iblis memandang rendah manusia, yang kemudian menjadi awal dari permusuhan antara iblis dan keturunan Adam. Dalam berbagai riwayat, penciptaan Nabi Adam alaihissalam diceritakan dengan penuh keajaiban dan kebesaran Allah. Sahabat Ibnu Abbas berpendapat, Allah Maha Luhur menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang berasal dari daerah-daerah di dunia. Kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari daerah-daerah di bumi, perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib. Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabih berpendapat, Allah yang Maha Luhur menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari 7 lapis bumi. Kepalanya dari bumi lapis pertama, lehernya dari bumi lapis kedua, dadanya dari bumi lapis ketiga, kedua tangannya dari bumi lapis keempat, punggung dan perutnya dari bumi lapis kelima, pinggang dan pantatnya dari bumi lapis keenam, dan kedua lengan kakinya dari bumi lapis ketujuh. Dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Abbas alaihissalam berpendapat, Allah yang Maha Luhur telah menciptakan Nabi Adam. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yaitu Masjid Al-Aqsa. Wajahnya dari tanah surga. Kedua telinganya dari tanah Gunung Tursina, keningnya dari tanah Irak, gigi-giginya dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan serta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris, kedua kaki serta kedua lengan kakinya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, aurat dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua lisannya dari tanah Telaga. Ketika kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, maka jadilah ia tempat akal, kecerdasan, dan berpikir. Ketika kedua telinganya diciptakan dari Gunung Tursina, maka jadilah ia tempat mendengarkan nasihat. Ketika keningnya diciptakan dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah yang Maha Luhur. Ketika wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah ia tempat ketampanan dan perhiasan. Ketika gigi-giginya diciptakan dari tanah Telaga Kautsar, maka jadilah ia tempat kemanisan. Gigi menjadikan manusia terlihat manis. Ketika tangan kanannya diciptakan dari tanah Ka'bah, maka jadilah ia tempat keberkahan, pertolongan di dalam mata pencaharian, dan kedermawanan. Ketika tangan kirinya diciptakan dari tanah Paris, maka jadilah ia tempat bersuci dan istinjak. Ketika perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, maka jadilah ia tempat lapar. Ketika auratnya diciptakan dari tanah Babilonia, maka jadilah ia tempat syahwat, belenggu, dan tipu daya. Ketika tulangnya diciptakan dari tanah gunung, maka jadilah ia tempat yang keras, anggota paling keras di dalam tubuh. Ketika hatinya diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka jadilah ia tempat iman. Ketika lisannya diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat mengucapkan syahadat. Tadarruh rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah. Allah menjadikan 9 pintu lubang di dalam Nabi Adam alaihissalam. 7 lubang ada di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya, dan mulutnya. Sedangkan 2 lubang ada di badannya, yaitu kubulnya, kemaluan, dan duburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginya Nabi Adam alaihissalam 5 indera, yaitu indera penglihatan di mata, indera pendengaran di kedua telinga, indera perasa di dalam mulut, indera peraba di kedua tangan, dan indera penciuman di hidung. Dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihissalam, Allah yang Maha Luhur memerintahkan ruh itu untuk masuk ke dalamnya. Dan dikatakan dalam sebuah pendapat ulama,
Sesungguhnya ruh itu masuk dari otak Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu mengitari di dalamnya selama 200 tahun. Kemudian, ruh itu turun ke dalam kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu melihat dirinya. Ia melihat masih berupa tanah kering. Ketika ia telah sampai pada kedua telinga Nabi Adam alaihissalam, ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ia turun ke dalam hidung, maka ia bersin. Ketika ia selesai dari bersinnya, ruh itu turun ke mulut, lisan. Dan kedua telinga Nabi Adam alaihissalam, Allah yang Maha Luhur pun mengajarkannya untuk mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lalu menjawabnya. Kemudian, ruh itu turun ke dada Nabi Adam alaihissalam, maka ia beranjak berdiri, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra, ayat 17. Ketika ruh itu telah sampai pada lambung, perut Nabi Adam alaihissalam, maka ia berkeinginan pada makanan. Kemudian, ruh itu tersebar di dalam semua jasad Nabi Adam. Maka jadilah ia daging, darah, otot, dan tulang-tulang. Kemudian, Allah yang Maha Luhur mengenakan untuknya pakaian yang terbuat dari kuku, yang setiap hari pakaian dari kuku itu bertambah bagus dan indah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Allah menggantikan kuku itu dengan kulit. Dan sisa pakaian kuku yang tersisa dari Nabi Adam alaihissalam ada di ujung jari-jari, agar hal itu mengingatkannya tentang awal penciptaannya. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Dia meniupkan ruh ke dalamnya. Dia mengenakan untuknya pakaian dari surga. Nur Muhammad pun bersinar terang di wajahnya seperti malam purnama. Dan kemudian, Nabi Adam alaihissalam diangkat ke atas ranjang yang dipikul di atas leher-leher para malaikat. Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Berkelilinglah kalian bersamanya di langit-langit dengan ranjangnya, agar dia tahu keajaiban, hal-hal menakjubkan, langit-langit, dan apa yang ada di dalamnya. Maka bertambahlah keyakinannya." Para malaikat pun menjawab, "Kami mendengar, kami taat." Para malaikat pun membawa Nabi Adam, dipikul di atas ranjang, di atas leher-leher mereka, dan berkeliling bersamanya di langit-langit selama 100 tahun. Kemudian Allah menciptakan kuda yang terbuat dari minyak misik, kasturi, putih, dan atsfar. Kuda itu disebut Maimun. Ia memiliki 2 sayap yang terbuat dari dur, mutiara, dan marjan. Lalu Nabi Adam alaihissalam menaiki kuda itu, malaikat Jibril sebagai pemegang kendalinya, malaikat Mikail berada di sisi kanannya, dan malaikat Israfil berada di sisi kirinya. Mereka semua berkeliling bersama Nabi Adam di langit-langit. Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat, "Assalamualaikum, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kamu semua." Lalu mereka menjawab, "Waalaikumsalam, dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kamu semua." Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada keturunanmu di dalam apa yang ada di antara mereka sampai hari kiamat." Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga untuk waktu yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dikutip dari kisah para nabi, karya Imam Ibnu Katsir, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Al-Auza'i, yang bersumber dari Hasan Ibn Atiyah, bahwa Nabi Adam hidup di surga selama 100 tahun, sebelum akhirnya diturunkan ke bumi. Namun, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa masa tinggalnya hanya 60 tahun. Dalam buku Qisasul Anbiya, karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa perbedaan pendapat mengenai lama tinggal Nabi Adam di surga cukup beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Adam hanya tinggal di surga selama 1 hari dalam hitungan dunia, berdasarkan sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari Jumat, Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Abbas, 1 hari di surga setara dengan 1000 tahun di dunia. Maka jika Nabi Adam berada di surga selama 6 hari, sebagaimana beberapa riwayat menyebutkan, maka durasi tersebut setara dengan 6000 tahun dalam hitungan dunia. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakan di akhir waktu pada hari Jumat. Jika 1 jam di surga setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan dalam hitungan dunia,
Maka berdasarkan perhitungannya, Nabi Adam bisa saja tinggal di surga selama 30 hingga 43 tahun sebelum akhirnya diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat bagi Adam di surga dan menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Tujuan penciptaan Hawa adalah untuk menemani Adam, menghilangkan kesepiannya, serta memenuhi fitrah manusia untuk berkembang biak. Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam di bagian kiri saat ia sedang tertidur. Ketika terbangun, Adam melihat Hawa di sampingnya. Malaikat pun bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, makhluk apakah yang berada di sampingmu itu?" Adam menjawab, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan Allah kepadanya." Malaikat kembali bertanya, "Siapa namanya? Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" Tanya malaikat. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberiku kebahagiaan, dan memenuhi kebutuhanku sesuai dengan kehendak Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Adam dan Hawa, "Tinggallah kalian di surga, nikmati segala kenikmatan yang ada di dalamnya, dan makanlah sepuas hati kalian. Kalian tidak akan merasa lapar, haus ataupun lelah selama berada di sini. Namun ingatlah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini, karena jika kalian melanggarnya, kalian akan celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis adalah musuh kalian yang nyata. Ia akan berusaha menyesatkan kalian dan menyeret kalian keluar dari surga." Iblis merupakan makhluk gaib yang sering disebut dalam Al-Quran dan dikenal sebagai musuh utama manusia. Ia kerap didentikan dengan setan, yang tugas utamanya adalah menyesatkan dan mengganggu keturunan Adam. Dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mughawiri disebutkan bahwa iblis awalnya adalah jin bernama Azazil. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah memerintahkan seluruh makhluk di surga, termasuk para malaikat, untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Namun, iblis menolak. Penolakannya ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Menurut tafsir Al-Munir karya Imam Al-Nawawi Al-Bantani dan tafsir Al-Jalalain, iblis pernah menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. Ia hidup di antara para malaikat selama 80.000 tahun dan melakukan tawaf mengelilingi ars selama 14.000 tahun. Selama masa itu, iblis dikenal sebagai sosok yang taat dan diberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang mulia, serta Azazil, panglima besar malaikat. Namun, segalanya berubah ketika ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kesombongan dan kedurhakaannya membuatnya terusir dari rahmat Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia. Engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan itulah yang akhirnya membuat Allah mengusir iblis dari surga. Dalam surat Al-A'raf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu darinya dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka, jahanam dengan kamu semua." Kehinaan ini membuat iblis menyimpan dendam terhadap manusia. Ia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Iblis pun meminta kepada Allah agar diberikan waktu hingga hari kebangkitan untuk menjalankan rencananya. Namun, dalam surat Al-Hijr ayat 36-38, Allah hanya mengabulkan permohonannya hingga hari kiamat. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya, kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya." Sejak saat itu, iblis terus berusaha menjerumuskan manusia. Ia pun menggoda Nabi Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Dalam surat Taha ayat 120, dijelaskan bagaimana iblis membisikkan tipu daya kepada Nabi Adam.
Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Namun, meskipun iblis diberikan kesempatan untuk menggoda manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penawar bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 160, Allah berfirman, "Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima tobatnya. Dan akulah yang maha menerima tobat lagi, maha penyayang." Dengan demikian, manusia selalu memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah, meskipun iblis terus berusaha menyesatkan mereka hingga hari kiamat. Sejak awal penciptaannya, manusia telah menjadi sasaran utama tipu daya iblis. Menurut para ahli tafsir, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi karena terpedaya oleh godaan iblis hingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20-22. Lalu setan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada mereka apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini, kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak hidup kekal di surga. Ia pun bersumpah kepada keduanya, "Sungguh, aku ini benar-benar termasuk penasihatmu." Maka setan pun memperdaya mereka berdua dengan tipu daya. Dari ayat ini, para ulama sepakat bahwa iblis adalah dalang di balik godaan yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah. Namun, bagaimana cara iblis melakukan godaan tersebut? Mengingat iblis telah diusir dari surga. Para ulama berbeda pendapat mengenai metode yang digunakan iblis dalam menggoda Nabi Adam alaihissalam. Pendapat pertama menyatakan bahwa iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam secara langsung melalui percakapan lisan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta mayoritas ulama berpendapat bahwa iblis berbicara kepada Nabi. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa secara langsung membujuk mereka dengan kata-kata dan sumpah palsunya. Dalil yang menguatkan pandangan ini adalah firman Allah yang menyebutkan bahwa iblis bersumpah di hadapan mereka untuk meyakinkan kebohongannya. Pendapat kedua beranggapan bahwa iblis tidak masuk ke dalam surga secara fisik, melainkan menggunakan bisikan dan waswas dalam hati Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Sebagian ulama menyatakan bahwa iblis tidak dapat kembali ke surga setelah diusir oleh Allah, namun ia tetap bisa menanamkan godaan dan tipu daya melalui bisikan hati sebagaimana ia menggoda manusia hingga saat ini. Terdapat dua teori dari para ulama mengenai bagaimana iblis bisa masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Pertama, iblis masuk ke surga bersama ular. Wahab bin Munabih, seorang ulama tabi'in, menyebutkan bahwa iblis berhasil masuk ke surga dengan cara bersembunyi di dalam mulut seekor ular. Sebelumnya, ia telah mencoba memasuki surga dengan berbagai cara, tetapi selalu gagal. Akhirnya, ular membantunya menyelinap ke dalam surga. Setelah berhasil masuk, iblis keluar dari dalam tubuh ular dan mulai menjalankan rencananya. Ia mendekati Siti Hawa lebih dulu, menunjukkan buah terlarang dan membujuknya dengan mengatakan bahwa buah itu memiliki aroma yang harum, rasa yang lezat, dan warna yang indah. Setelah Hawa tergoda dan memakannya, ia pun membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk ikut mencicipi buah tersebut. Nabi Adam alaihissalam yang awalnya ragu, akhirnya mengikuti ajakan istrinya. Setelah memakan buah itu, pakaian mereka lenyap, dan mereka menyadari bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Mereka pun berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun-daun pohon surga. Nabi Adam alaihissalam kemudian bersembunyi dalam ketakutan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dan menurunkannya ke bumi sebagai hukuman atas pelanggarannya. Sebagai hukuman bagi ular yang membantu iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya dengan menghilangkan kakinya, sehingga ia harus merayap di atas tanah selamanya. Menurut pendapat kedua, iblis masih bisa masuk ke surga, namun dalam keadaan terhina. Pendapat lain menyatakan bahwa iblis memang masih bisa memasuki surga, tetapi tidak lagi dalam keadaan terhormat seperti sebelumnya. Sebelumnya, iblis masuk ke surga bersama para malaikat dan mendapat kemuliaan. Namun, setelah diusir, ia hanya bisa masuk dalam keadaan hina untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam
sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, yang paling penting adalah mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Detail tentang bagaimana peristiwa itu terjadi sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah. Sebagai umat Islam, kita hanya perlu meyakini bahwa iblislah yang menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, menyebabkan ia melanggar perintah Allah dan akhirnya diturunkan ke bumi. Setelah melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa harus menghadapi konsekuensi besar. Mereka diturunkan ke bumi, namun mereka tidak diturunkan bersama. Keduanya terpisah. Kehidupan sendiri-sendiri di tempat yang asing bagi mereka. Hingga kini, tidak ada keterangan yang benar-benar pasti mengenai lokasi di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pertama kali diturunkan ke bumi. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai tempat turunnya mereka, melainkan hanya menyebutkan prosesnya seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30-38 dan surah Al-A'raf ayat 11-25. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa keduanya diturunkan secara terpisah dan kemudian dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, sebuah bukit yang terletak di Padang Arafah. Nama Jabal Rahmah sendiri berarti Bukit Kasih Sayang, yang diyakini sebagai saksi bisu pertemuan kembali pasangan pertama di bumi setelah terpisah selama berabad-abad. Beragam pendapat tentang tempat diturunkannya Nabi Adam dan Hawa. Meskipun Al-Quran tidak memberikan berbagai riwayat menyebutkan kemungkinan lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Menurut Abdullah bin Abbas, seperti yang dikutip oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarifnya, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, sementara Siti Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di Bukit Syafa dan Siti Hawa di Bukit Marwah, yang kini menjadi bagian dari rangkaian sa'i dalam ibadah haji. Nabi Adam alaihissalam turun di antara Makkah dan Taif, sementara Hawa diturunkan di Irak. Selain itu disebutkan pula bahwa iblis diturunkan di Maisan, sebuah daerah antara Basrah dan Wasit, sedangkan ular diturunkan di Asbahan, Iran. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai tempat turunnya mereka, para ulama umumnya sepakat bahwa setelah masa penyesalan dan pencarian yang panjang, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa akhirnya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam kembali di Jabal Rahmah, Arafah. Perpisahan yang panjang bukan satu-satunya ujian yang mereka hadapi. Kehidupan di bumi jauh berbeda dari surga yang penuh kenikmatan. Menurut riwayat dari Imam Al-Auza'i yang dikutip dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menangis selama 60 tahun setelah diturunkan ke bumi. Mereka bukan hanya merindukan surga, tetapi juga menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, Allah Maha Pengasih. Setelah melalui masa penuh penyesalan, Nabi Adam alaihissalam menerima wahyu dari Allah dan memohon ampun dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Akhirnya Allah menerima tobat mereka dan menuntun mereka untuk bertemu kembali. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, pemerintah Arab Saudi membangun sebuah tugu di Jabal Rahmah, yang hingga kini menjadi salah satu tempat bersejarah yang banyak dikunjungi oleh umat Islam, terutama saat ibadah haji. Perpisahan itu berlangsung lama, 300 tahun lamanya. Selama itu Nabi Adam alaihissalam tak henti-hentinya memohon ampunan kepada Allah. Siang dan malam ia berdoa agar diampuni serta dipertemukan kembali dengan istrinya. Cintanya kepada Siti Hawa begitu besar, membuatnya terus berusaha mencari meskipun tidak tahu di mana ia berada. Doanya yang penuh ketulusan diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ya Tuhan kami telah menjalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kesungguhan Nabi Adam alaihissalam pun tidak sia-sia. Allah yang Maha Pengasih menerima tobatnya dan mengutus malaikat Jibril untuk memberikan petunjuk agar mereka bisa bertemu kembali. Setelah 3 abad dalam pencarian yang penuh kesabaran dan keteguhan hati, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa kembali dipertemukan di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti Bukit Kasih Sayang, di Padang Arafah.
Air mata kebahagiaan mengalir keras ketika mereka akhirnya bisa saling berpelukan. Betapa besar kasih sayang Allah yang mempertemukan kembali dua insan yang telah lama terpisah, memulai kehidupan baru di bumi. Setelah bersatu kembali, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Mereka tinggal di sebuah gua yang luas dan aman dari gangguan. Untuk bertahan hidup, Nabi Adam alaihissalam mulai bercocok tanam, beternak, dan mengelola kebun buah-buahan. Kehidupan mereka pun semakin lengkap dengan hadirnya anak-anak. Allah menganugerahkan kepada mereka keturunan yang berkembang pesat. Anak pertama mereka adalah pasangan kembar, Kabil dan Iklimah, kemudian disusul oleh pasangan kembar kedua, Habil dan Labuda. Dari merekalah, manusia mulai berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Namun, kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Seperti pasangan lainnya, mereka juga menghadapi berbagai ujian, pertengkaran, dan konflik, termasuk kisah tragis antara kedua putra mereka, Kabil dan Habil. Sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam menjadi titik awal dari keberadaan umat manusia di muka bumi. Dari pernikahannya dengan Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya, lahirlah generasi pertama yang kemudian berkembang menjadi populasi manusia yang ada saat ini. Menurut riwayat yang dikutip dari buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Qatsir, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikaruniai 5 orang anak di awal penciptaan mereka. Anak-anak ini terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, Habil, Kabil, Iklimah, Labuda, dan Nabi Syeds. Diceritakan, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka dianugerahi 2 pasang anak kembar. Pasangan pertama terdiri dari Kabil dan Iklimah, sedangkan pasangan kedua adalah Habil dan Labuda. Sebagai orang tua pertama di dunia, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Anak-anak perempuan mereka diajarkan tugas-tugas rumah tangga, sementara anak-anak laki-laki diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Namun, sejarah mencatat peristiwa tragis dalam kehidupan mereka. Atas hasutan iblis yang dipenuhi rasa iri dan dengki, Kabil melakukan dosa besar dengan membunuh saudara kandungnya, Habil. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Kabil membunuh Habil dengan melemparkan batu besar ke kepalanya saat sedang tidur, hingga menyebabkan kematian. Versi lain menyebutkan bahwa Kabil mencekik Habil dengan ganas dan menggigitnya seperti hewan buas. Kejadian ini menjadi catatan kelam dalam sejarah manusia, sebagai pembunuhan pertama yang terjadi di dunia. Setelah tragedi yang memilukan itu, Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai seorang putra yang diberi nama Syeds. Nama ini diberikan karena ia dianggap sebagai pengganti Habil yang telah wafat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dar, Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh, Allah telah menurunkan 104 lembaran wahyu, 50 diantaranya diberikan kepada Syeds." Muhammad bin Ishaq juga menyatakan bahwa sebelum wafat, Nabi Adam mewasiatkan banyak hal kepada Syeds. Ia mengajarkan kepadanya cara beribadah, membimbing manusia menuju kebaikan, dan bahkan memberikan peringatan tentang peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan, yaitu banjir besar di zaman Nabi Nuh. Sejarah juga mencatat bahwa seluruh keturunan Nabi Adam yang bertahan hingga saat ini berasal dari garis keturunan Syeds, sementara anak-anak Adam yang lain tidak meninggalkan keturunan yang berlanjut. Dalam buku Kisah Para Nabi, Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh bahwa menurut sebagian ulama, Siti Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Sumber lain menyatakan bahwa jumlah kelahiran yang dialami Siti Hawa mencapai 120 kali, dengan setiap kelahiran menghasilkan sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Anak pertama mereka adalah Kabil dan saudari kembarnya Iklimah, sedangkan anak terakhir mereka adalah Abdul Mughidz dan Ummul Mughidz. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai tersebar di berbagai penjuru bumi, hingga akhirnya menjadi umat yang besar seperti saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sejarah awal umat manusia
penuh dengan cobaan dan ujian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat bagi mereka yang tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Para nabi adalah manusia pilihan dengan keistimewaan spiritual yang luar biasa. Namun, seperti halnya manusia pada umumnya, mereka tetap memiliki keterbatasan fisik. Mereka makan, minum, beristirahat, dan pada akhirnya meninggal dunia. Sifat-sifat inilah yang juga dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, kemudian hidup di bumi bersama istrinya Hawa, hingga ajal yang telah ditetapkan tiba. Salah satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam adalah kemampuannya merasakan detik-detik akhir kehidupannya. Saat ajal semakin dekat, beliau seolah telah siap menghadapi perpisahan dengan dunia. Dalam momen itu, Nabi Adam mengungkapkan permintaan terakhir kepada anak-anaknya. Beliau ingin menikmati kembali buah dari surga. Permintaan ini tentu tak bisa dimaknai secara harfiah, sebab buah surga tak mungkin ditemukan di dunia yang fana ini. Surga sendiri hanya ada di alam akhirat. Karena itu, para ulama menafsirkan bahwa keinginan Nabi Adam sebenarnya adalah bentuk kerinduannya terhadap kebahagiaan surgawi yang pernah ia rasakan sebelum diturunkan ke bumi. Isyarat ini pun menandakan bahwa keinginan Nabi Adam sebenarnya adalah bentuk kerinduannya terhadap kebahagiaan surgawi yang pernah ia rasakan sebelum diturunkan ke bumi. Meskipun terdengar mustahil, sebagai anak yang berbakti, putra-putra Nabi Adam tetap berangkat mencari buah tersebut. Sebagai anak yang berbakti, putra-putra Nabi Adam tetap berangkat mencari buah tersebut. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh sekelompok lelaki. "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Kemana kalian pergi?" tanya para lelaki itu. Mereka menjawab, "Ayah kami sedang sakit, beliau ingin makan buah dari surga." Mendengar itu, para lelaki yang ternyata adalah malaikat menjelma manusia berkata, "Nah, kembalilah. Karena waktu yang telah ditetapkan bagi ayah kalian telah tiba." Di tangan mereka sudah tersedia kain kafan, wewangian, serta alat-alat untuk menggali kubur, kapak, cangkul, dan sekop. Ketika para malaikat itu tiba, Hawa langsung mengenali mereka. Diliputi kecemasan, ia berlindung di sisi Nabi Adam. Namun, Nabi Adam berkata, "Menjauhlah dariku. Dahulu aku pernah melakukan. Biarkan aku bersama malaikat-malaikat Tuhanku, Tabaraka wa Ta'ala." Saat itulah para malaikat menjalankan tugasnya. Mereka mencabut nyawa Nabi Adam dengan kelembutan, lalu memandikannya, mengkafaninya, memberi wewangian, menggalil yang lahat dan menyalatkannya. Kemudian, mereka menurunkan jasadnya ke dalam kubur, meletakkan bata di atasnya, dan menimbunnya dengan batu. Setelah itu, mereka berseru, "Wahai anak cucu Adam, inilah sunnah kalian." Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia tentang bagaimana menghormati orang yang telah meninggal dunia. Nabi Adam mengajarkan bahwa manusia bukan hanya dihormati saat hidup, tetapi juga setelah wafat. Proses pemakamannya sederhana namun penuh kehormatan, tanpa pembakaran mayat, mutilasi, atau menempelkan perhiasan pada jenazah. Semua ini menjadi pengingat bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang mulia, tetapi kehidupan duniawinya pasti berakhir. Dari tanah, manusia diciptakan, dan kepada tanah pula mereka kembali. Kisah ini bisa ditemukan dalam salah satu penjelasan Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam kitab Syahihul Qishash An-Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.